Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'd. Salam sejahtera untuk saudara-saudariku dimanapun saudara-saudari berada. Doa saya untuk saudara dan kita semuanya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita, diberikan kita umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat untuk taat patuh kepada Allah, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, berjuang memperbaiki hidup, berjuang mencari karunia Allah untuk bekal dunia dan bekal akhirat. Amin Allahumma amin. Para subscriber, saudara-saudari, teman, sahabat, dan sedulur semuanya. Ini adalah info dan kajian sangat penting. Tolong ikuti sebentar saja, jangan di-skip atau dilewatkan. Saya mengajak kepada saudara-saudara untuk menonton video singkat dari Gus Kausar yang membagongkan. Sesudah itu kita buktikan kebagongannya. Kamu jangan tolol. Kamu jangan tolol. Agama ini sudah selesai. Agama ini sudah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segala aturannya. Kamu mau setuju nggak setuju urusanmu. Agama ini nggak nuruti utekmu, paham nggak? Agama ini agama samawi, Pak. Agama langit. Kamu mau setuju nggak setuju ya itu adanya. Ya nggak, Beb? Ya. Iya. Dan saya Habib nih. Dan saya makanya ganteng. Nggak usah tes DNA, Beb. Iya, ngapain? Wong kita sama. Aku mesti seneni mbek wong-wong mesti. Aku dianggap apa-apa. Enggak. Saya ini orang ngaji. Saya tanya sekarang. Ini enak saja. Nah, habis ini pulang saya sudah. Saya tanya. Di sini Saman pernah dengar nggak ada orang pasangan suami istri, kemudian yang perempuan harus karena situasi dan kondisi harus pergi misalnya ke Malaysia, ke Hong Kong, ke Taiwan. Ada contoh seperti itu? Enggak, artinya bahwa situasi seperti itu kan ada di tengah-tengah kita. Ada beberapa orang kemudian harus meninggalkan tanah airnya, misalnya pergi ke Hong Kong, ke Arab Saudi atau kemana misalnya begitu. Pernah dengar seperti itu? Yang perempuan harus pergi. Setelah 3 tahun dia pergi, tahu-tahu dalam satu lebaran dia pulang, bawa anak bayi usianya 4 bulan. Ini anaknya siapa? Mohon maaf ini anaknya siapa? Setelah 3 tahun lebih dia nggak pulang, tahu-tahu dia pulang bawa bayi. Anak siapa? Kalau ikut otak kamu, kemudian kamu masukkan ke tes DNA, ini anaknya siapa? Itu kalau enggak anaknya orang lokal yang ada di sana, berarti anaknya sesama pekerja yang kemudian bekerja di sana. Ya berarti logika kan? Tapi untuk Islam tidak. Al-walad lil firas. Ketika pulang, sang suami harus mengakui bahwa itu adanya, bahwa itu adalah anaknya. Ojo, ya itulah maka saya ngomong, agama ini bukan urusan otakmu. Kebagungan Gus Kausar adalah keyakinannya yang tidak masuk nurul, salah kaprah, dan kesesatan paham demi membela nasab Habib Ba'alwi. Dan inilah
penjelasan saya tentang kebagongan itu. Yang pertama, bahwa dunia ilmiah itu dibangun di atas data dan fakta yang betul, autentik, terverifikasi. Dunia modern dan bahkan negara yang sangat kuat pun yang menguasai dunia adalah dunia atau negara yang menguasai data dan memiliki data lengkap di berbagai bidang kehidupan. Perusahaan yang maju adalah perusahaan yang punya data lengkap apa yang diperlukan konsumen dan siapakah mereka konsumennya itu. Begitulah dunia kalau maju harus punya data konkret, autentik, dan itu dijadikan dasar untuk melanjutkan kegiatan. Gus Kausar mengaku Habib itu keturunan Rasulullah. Atas dasar apa? Sampean seenaknya bilang Habib nggak usah tes DNA. Tetap Habib. Ya tetap Habib, tapi bukan keturunan Rasulullah. Tapi jika sampean mengakui Habib itu keturunan Rasulullah, maka sampean punya tanggung jawab atas dasar apa sampean mengakui kalau Habib itu keturunan Rasulullah. Sampean mengaku nasabnya Habib hanya menyamakan seseorang anak bernasab kepada bapaknya. Maka kalau ada orang yang meragukan nasab anak kepada bapaknya, lalu sampean mengatakan itu orang ora waras. Kalau ada orang tidak mengakui seorang anak bernasab kepada bapaknya, itu orang ora waras, tidak waras. Sampean berdalil al-waladu lil firash. Saya apresiasi ucapan sampean itu sangat betul. Yang sampean bahas itu cuma untuk masalah anak yang dilahirkan dari ibu yang telah hamil lalu melahirkan dan disetrum oleh bapak yang menghamili ibunya. Itu sangat betul. Dan itu terjadi dalam kurun waktu 1 tahun atau beberapa tahun saja. Sudah pasti tidak ada orang yang meragukan kalau si A anaknya bapaknya, karena bapaknya yang menghamili ibunya, itu sudah tidak perlu dibahas lagi dan sudah pasti. Apalagi waktu itu terjadi sebuah peristiwa yang namanya pernikahan. Cuma sampean harus tahu itu hanya soal 1 generasi anak ke bapak. Dan itu terjadi di waktu yang tidak panjang, yang pendek. Nah, soal itu tentu sampean tahu kajiannya ada di bab nikah atau bab warisan. Dan itu nggak usah diurai-urai lagi, sudah jelas ada di dalam Al-Quran. Kami tidak pernah mempermasalahkan anak ini bapaknya siapa. Tidak. Sehingga kalau sampean menyatakan, kalau ada orang melihat anak ini bukan anaknya si bapak, padahal sudah terjadi pernikahan, maka sampean anggap itu orang tidak waras. Betul. Tetapi yang kami tanyakan adalah datuknya
Jadi kalau Habib Rizik itu anak bapaknya, kami tidak melawan, kami tidak menolak. Habib itu yakin nasabnya pasti kepada bapaknya. Pasti kepada kakeknya. Pasti kepada buyutnya. Itu baru generasi keberapa, Gus? Kami tidak bertanya, siapa bapaknya Taufik Assegaf? Karena kami sudah yakin bahwa Taufik Assegaf adalah anak bapaknya. Kami tidak bertanya siapa kakeknya Taufik Assegaf. Karena kami percaya bahwa kakeknya Taufik Assegaf, ya kakeknya. Begitu. Sama. Kepada sampean kami juga bertanya, tidak bertanya. Sampean anak esopo, sampean cucu nesopo, kami tidak bertanya. Karena itu sudah syuhrah wa istifadah. Di samping juga ada saksi waktu itu, saksi pernikahan, ada akte kelahiran, ada surat nikah, ya, ada kartu keluarga, ada orang-orang yang masih hidup dan tahu riwayat sampean. Jadi saya tidak meragukan sampean itu anak esopo, sampean itu cucunya siapa, kami tidak meragukan. Sama juga, kami juga tidak meragukan Habib Rizik itu anaknya siapa, Habib Rizik itu cucunya siapa, kami tidak meragukan itu. Nah, yang kami pertanyakan adalah bagaimana Habib itu mengaku-ngaku cucunya Rasulullah, padahal sudah sekian abad Rasulullah wafat, sudah sekian ratus ribuan, 1400 tahun Hijriah, sudah tidak ada Rasulullah. Nah, itulah yang kami pertanyakan. Kalau sampean percaya itu urusan sampean sendiri. Tapi kalau sampean ngajak orang untuk percaya, kalau Habib itu keturunan Rasulullah, maka sampean punya kewajiban bisa menjelaskan dan menunjukkan bukti-buktinya. Datuknya Ba'alawi itu namanya Ubaidillah. Wafat tahun 345 Hijriah. Tidak ada catatan, tidak ada bukti, tidak ada kitab sezaman yang menyebutkan dari abad 4 sampai abad 9. Yang berarti 550 tahun lamanya tidak ada yang mengenal, tidak ada yang tahu, boro-boro terkenal. Kalau terkenal masa iya nggak ada yang tahu? Kok sampean bisanya mengesahkan nasab Habib nyambung sampai kepada Rasulullah melalui datuknya yang bernama Ubaidillah itu? Sementara Ubaidillah tidak jelas, dan saya pribadi menyebut Ubaidillah itu adalah tokoh fiktif. Bagaimana ceritanya sampean bisa ngendikan kayak begitu, Gus? Yang kedua, bahwa dunia hukum kriminal dan kejahatan itu dibangun di atas barang bukti. Harus ada data, ada scientific crime, saksi kejadian atau saksi peristiwa, ada saksi ahli, dan bahkan ada jejak-jejaknya. Kalau sekarang, jejak digitalnya harus ada. Itu di dalam dunia kejahatan untuk untuk membuktikan pelaku kejahatan. Nah, orang-orang yang bukan cucu Nabi mengaku cucu Nabi itu adalah sebuah perbuatan kriminal. Saya ulang lagi.
Habib-habib yang mengaku sebagai cucu Nabi dan aslinya bukan cucu Nabi, itu adalah perbuatan kriminal, kejahatan kemanusiaan, karena ngaku-ngaku bukan pada hal yang semestinya menjadi miliknya. Bukan cucu Nabi, tapi ngaku cucu Nabi. Itu namanya kejahatan atau kriminal. Maling barang punya orang, setelah ada di tangannya, lalu diaku-aku sebagai miliknya. Itu kejahatan. Nasab bukan nasabnya dia, tapi diaku-aku nasabnya. Itu adalah kejahatan. Mengacu pada dasar hukum kriminal tersebut, sebenarnya bisa dilakukan penegakan hukum terhadap Ba'alwi, Habib-habib. Sekiranya negara mau hadir menyelesaikan masalah nasab Ba'alwi ini, sekiranya negara mau turun tangan menghentikan pengakuan Ba'alwi sebagai cucu Rasulullah SAW di tengah-tengah masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam yang menyintai Rasulullah dan tidak ingin keluarganya dipalsukan, dihinakan, karena ada orang-orang hina yang mengaku sebagai cucu Rasulullah SAW. Mestinya pemerintah itu hadir, karena keberadaan mereka di dalam negara Indonesia yang mestinya damai ini dibuat menjadikan mereka sumber kegaduhan, sumber kebohongan, dan bahkan banyak perilaku-perilaku yang tidak terpuji, dan itu secara masif tak bisa dihentikan. Dilakukan oleh siapa? Oleh para habib. Yang ketiga, Gus Kausar bilang, agama jangan diakal-akali. Oh, itu sangat betul, Gus. Karena istilah akal-akalan memang bisa dipakai untuk mencari-cari pembenaran, seperti sampean juga mengakal-akali kalau Habib itu sahih nasabnya sebagai keturunan Rasulullah, dan sampean bilang nggak usah tes DNA. Itu namanya ngakal-ngakali. Sampean bilang akal kita ini terbatas, maka jangan gunakan akal untuk menerima agama. Apa nggak salah itu, Gus? Sama seperti sampean mengatakan, mata kita itu terbatas, maka jangan gunakan mata itu untuk melihat perilaku orang-orang yang beragama yang melanggar agama. Loh, bagaimana? Mestinya walaupun terbatas, karena keterbatasannya itulah, maka harus digunakan. Artinya dalam keterbatasan itu ada potensi yang harus digunakan untuk menemukan kebenaran. Lah, kalau sampean bilang kayak gitu, seperti saya katakan tadi, mata kita itu terbatas, jangan digunakan untuk melihat hal-hal yang berkaitan dengan agama. Itu salah total. Justru karena terbatas itu, maka keterbatasan itu potensinya ditingkatkan, dimajukan, diperbesar, supaya bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kalau sampean menyatakan akal itu terbatas, jangan akal dipakai untuk
apa itu? Menemukan kebenaran. Oh, salah total itu sampean. Jadi justru karena keterbatasan itu, maka harus potensinya dikembangkan. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam surat Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang-orang yang masuk ke dalam surga itu nanti, dia akan menyesali atas perjalanan hidupnya karena di dunia tidak mau mendengar dan tidak mau menggunakan akal. Lau kunna nasma'u, sekiranya kami dulu mendengar. Setelah mendengar dipahami. Lau kunna nasma'u au naqilu, atau kami memahami, mencerna dengan akal, mencari kebenaran dengan akal. Ma kunna fi ashabis sa'ir, pasti kami tidak akan masuk, tidak menjadi golongan yang masuk ke dalam neraka sa'ir. Artinya apa? Akal sampean dimintai pertanggungjawaban. Karena ternyata orang yang tidak mau menggunakan akalnya masuk neraka. Jadi karena tidak mau menggunakan akalnya masuk neraka. Maka jangan bilang agama memahami agama jangan pakai akal. Loh, kan sampean bilang gitu. Memahami agama jangan pakai akal. Hanya percaya. Itu kalau dalam masalah-masalah yang gaib. Dalam masalah dunia, masalah fikih, masalah muamalah, masalah akal, masalah akhlak, harus pakai ini. Jadi sampean salah ngomong, Gus. Bahkan ada hadis, walaupun menurut riwayat itu dhaif, tetapi hikmahnya harus dipahami. Ad-dinu aklun. Agama itu akal. Jadi kalau sampean tidak menggunakan akal, maka tidak lengkap agama saudara. Islam itu mengenal ada dua hukum. Namanya hukum taklifi dan ada hukum wad'i. Dan di dalam hukum wad'i, menurut ilmu usul fikih maksud saya, ada yang namanya ilat, ada yang namanya sebab, dan ada yang namanya mani. Untuk urusan yang sampean sebutkan, nasab Habib, sampean akui tak usah tes DNA, itu masuk dalam kajian ini. Kajian hukum wad'i. Ilatnya apa? Sebabnya apa? Apa yang menjadi penghalangnya? Kajian ada di dalam ilmu usul fikih. Nasab alawi, jika dikaji dalam hukum wad'i, menurut saya jelas batal. Sampean belajar ilmu usul. Dalam sebuah perintah, baik berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan muamalah, kemaslahatan umat, wahyu Allah, nas atau teks Al-Quran, itu ada yang namanya ma'kulul makna wa ghairu ma'kulil makna. Misal sebuah hadis Rasulullah SAW. Kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamati illa sababi wa nasabi. Semua sabab, nasab terputus pada hari kiamat kecuali sababku Rasulullah dan nasabku. Ulama menjelaskan apa itu sabab? Musyawarah, yaitu hubungan kekerabatan, hubungan
yang ada kaitannya dengan besan-besanan musyawarah. Nasab adalah hubungan yang diikat oleh darah sampai kepada Rasulullah SAW. Semuanya terputus. Semua sebab dan nasab terputus pada hari kiamat kecuali sebabku dan nasabku. Hadis ini adalah jaminan Rasulullah. Kalau nasab anak keturunan Rasulullah akan terjaga selamanya hingga nanti hari kiamat. Pertanyaannya, siapa yang menjaga nasab Rasulullah? Jawabnya, yang menjaga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui apa? Melalui mekanisme keilmuan. Jadi, nasab-nasab yang ngaco-ngaco, yang rusak-rusak, itu akan terverifikasi dengan ilmu pengetahuan. Maka, hadirnya tes DNA adalah bagian dari cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga agar jangan sampai nasab Rasulullah, keturunan Rasulullah itu dipalsukan oleh orang-orang yang tidak berhak untuk memakai gelar atau mengaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah. Jadi itu mekanisme yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sabda Rasulullah bahwa nasabku akan terjaga. Siapa yang menjaga? Allah melalui para ilmuwan yang ada di dunia ini. Jadi ilmuwan-ilmuwan itu memang diberikan oleh Allah untuk bisa mengungkap siapa yang bohong, siapa yang memalsu nasab Rasulullah. Disitulah sampean harus paham, Gus. Allah yang Maha Alim, dan kealimannya itulah diberikan kepada makhluk Allah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah tidak ada orang yang berilmu yang menjelaskan catatan diri siapa itu keturunan Rasulullah, maka semua orang bisa mengaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah SAW. Tentu kenapa mereka mengaku sebagai cucu Rasulullah? Pasti mereka punya motif, punya modus, punya niatan. Dan kita pastikan niatannya adalah untuk menipu. Karena dengan mengaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah, orang akan percaya. Kalau orang sudah percaya, dia akan berbuat sesukanya kepada orang yang telah percaya kepadanya itu. Bisa saja nanti ditipu, diapusi, dikadali, dimintai apa yang dia senang, apa yang dia suka. Tetapi pada umumnya mereka yang mengaku-ngaku sebagai cucu Rasul, memang di samping ingin dihormati orang, ingin dimuliakan orang, tetapi bahkan juga pengakuannya itu dijadikan sebagai modal untuk mendoktrin, untuk menguasai otoritas keagamaan dan penjajahan spiritual seperti Habib-Habib Ba'alawi yang ada di Indonesia ini. Karena itu demi menjaga kemurnian keturunan Rasulullah, kita wajib curiga kepada orang-orang yang bergelar Habib, kepada setiap orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah, harus diuji dan dibuktikan kebenarannya. Disinilah Gus Kausar dan para pembela nasab Ba'alawi, sampean pertama harus belajar biar tambah pinter, belajar ilmu biologi,
Karena nasab itu adalah urusan biologi. Sampean harus belajar lebih dalam lagi, yakni belajar bab nikah, bab waris. Kemudian bedakan siapa bernasab ke siapa, siapa bergenealogi ke datuk siapa. Bedakan anak biologi dengan anak yang sah sebagai pewaris. Sampean pernah mendengar? Secara waris, anaknya Cica Mokhtar itu tidak bernasab kepada Jenderal Murdiono. Menurut Islam, tidak diakui sebagai penerus nasab karena tidak nikah. Tapi sampean harus sadar, yang kita cari adalah genealoginya. Ternyata Mahkamah Konstitusi menetapkan, memang di dalam Islam, anaknya Cica Mokhtar itu bukan bernasab kepada bapaknya secara Islam. Karena itu tidak berhak mendapatkan warisan. Tetapi secara biologi, darahnya anaknya Cica Mokhtar adalah darahnya Murdiono. Itu secara biologi. Dan ini yang kita tuntut kepada para habib itu. Katanya, darah saya adalah darah Rasulullah. Di dalam darah saya ada darah Rasulullah. Maka yang kita tanyakan bukan bukan seperti bab nikah atau bab nasab, tetapi yang kita tanyakan adalah genealoginya. Betulkah darahnya itu nyambung sampai darah Rasulullah? Sama seperti tadi. Secara nasab, hukum fikih, anaknya Murdiono bukan nasab kepada Murdiono. Tetapi secara darah, pasti ini adalah nyambung sampai kepada Murdiono. Di situ yang kita pertanyakan. Bukan masalah soal anak siapa, bapak siapa. Tetapi darah ketersambungan itu yang kita cari. Yang ketiga, sampean dolane yang rada jauh. Dan ditambah kopinya biar rada kental. Sampean hebat? Ya, kami hebat. Tapi kehebatan sampean perlu ditambah supaya lebih hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.